Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat video pembelajaran untuk membahas profil Bank BRI, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ermawati dengan NIM 2902150034. Prodi Akuntansi membahas profil bank terlebih dahulu. Bank BRI atau PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat menjadi Persero merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Didirikan di Purwakarta, Jawa Tengah oleh Raden Bey Arya Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895. BRI kini telah genap berumur 125 tahun. PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk ini berpusat di Jakarta, Indonesia. Pada saat awal berdiri, Bank Rakyat Indonesia memiliki nama De Purwakarta Help and Sparebank der Insulanshofden atau Bank Persatuan dan Simpanan milik kaum priai Purwakarta. Negara Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Akan tetapi, kegiatan perbankan BRI sempat terhenti karena penjajahan dengan Philly. Setelahnya baru aktif kembali berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Pada 1 Agustus 1992, sesuai Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi PT atau perseroan terbatas. Pada saat itu, sebagai milik BRI masih 100% dimiliki oleh pemerintah. Namun, pada tahun 2003, pemerintah mulai menjual 30% saham BRI untuk menjadi perusahaan publik, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Selain itu, BRI turut didukung oleh sejumlah anak perusahaan, di antaranya BRI Agro atau sektor agribisnis, kemudian BRI Remittance atau jasa pelayanan pengiriman uang falas, kemudian BRI Finance atau sewa guna usaha, kemudian BRI Lab, asuransi jiwa, BRI Insurance, produk asuransi umum, BRI Ventures atau korporat Ventures Capital, dan BRI Dana Reksa Sekuritas atau pada saat keuangan, obligasi, dan saham. Nah, kemudian di sini akan membahas produk perbankan BRI. Nah, masyarakat dapat memudahkan untuk menggunakan layanan dari Bank BRI. Pertama ada tabungan, 2 layanan kartu debit kredit, 3 Brizi, kemudian yang keempat ada KKP BRI, kemudian kredit Triguna BRI, kemudian yang keenam ada kredit UMKM BRI, yang ketujuh KUPEDES BRI, yang ke-8 kredit pangan BR, yang ke-9 KU BRI. Nah, itulah layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Di sini ada kantor cabang BRI. Sejak resmi ditetapkan sebagai perseroan, namanya pun lebih dikenal sebagai sekarang ini, yaitu BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Dalam memberikan pelayanan finansial yang optimal, juga sebagai bank komersial tertua, BRI turut konsisten dalam memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. BRI juga mampu mencatat prestasi selama 10 tahun berturut-turut sebagai bank dengan laba terbesar. Tentunya keberhasilan tersebut adalah hasil kompetensi berinovasi dan selalu mengembangkan produk dan jasa perbankan bagi semua segmen bisnis. Indonesia juga menjadikan BRI sebagai salah satu microbanking terbesar di Indonesia. Bahkan guna mendukung upaya tersebut, BRI terus mengembangkan jaringan kerja sehingga kini tercatat sebagai bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja, yakni mencapai 10.390 unit kerja termasuk 3 kantor cabang yang berada di luar negeri yang terhubung secara detail jaringan kinerja dari Bank BRI. Kita membahas ada 1 kantor pusat, kemudian 19 kantor wilayah, 461 kantor cabang, 3 unit ada di luar negeri, 501 kantor kas, 5.293 BRI unit, 2.450 teras BRI, 610 teras BRI keliling, 3 jaringan e-channel meliputi ATM, edisi atau EBA. Nah, ini adalah kantor BRI di seluruh Indonesia dan 3 unit di luar negeri ya. Estimasi nasabahnya di produk. Pada kuartal 2 2021, jumlah nasabah BRI sebesar 89 juta atau 43% dari total penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun sebesar 250 juta menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari 2022. Dalam melayani nasabah individu, BRI punya 4 kategori produk, yaitu simpanan atau tabungan, pinjaman, produk layanan perbankan, dan investasi. Sebagian besar dari produk simpanan BRI turut memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi nasabahnya. Salah satunya yaitu asuransi kecelakaan. Yang keempat, SPDS. Nah, tabungan SPDS adalah jenis tabungan masyarakat untuk nasabah individu atau UMKM dalam mata uang rupiah. Tabungan ini dilayani di semua kantor cabang atau KC, kantor cabang pembantu atau KCP, BRI unit, kantor kas, dan teras BRI. Prima Tama atau produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan.
Kelima, Tama didukung fasilitas e-banking dan sistem transaksi kapanpun dan dimanapun. Kemudian, keunggulan produk dari Bank BRI. Pertama, jaringannya yang luas. Kedua, produk perbankan yang beragam. Ketiga, tersedia layanan secara online. Nah, Bank BRI dalam menghadapi tantangan, Bank BRI menghadapi tantangan persaingan dan industri keuangan dengan menghadapi tantangan tumbuh secara berkelanjutan, bahkan industri perbankan di Indonesia merupakan salah satu sektor perekonomian. Industri perbankan masih cukup dari segi permodalan, industri lebih serius melakukan pembenahan agar siap menghadapi tantangan. Nah, alhamdulillah, terima kasih atas penyajian materi di video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyajian dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.